Selamat menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Semoga yang menonton dilancarkan rezekinya, utang lunas, dan dapat jodoh, amin amin. Di jantung kota Jakarta, Pasar Tanah Abang berdiri megah sebagai pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Hiruk-pikuk pedagang dan pembeli menciptakan simfoni khas ibu kota. Namun, di balik gemerlap transaksi dan suara riuh pasar, ada satu nama yang membuat siapapun berhenti sejenak, Bang Hercules. Pria berusia 45 tahun itu telah menjadi legenda, bukan hanya karena kekuatan fisiknya, tetapi juga karena caranya menjaga ketertiban di kawasan tersebut. Bang Hercules dikenal memiliki tubuh kekar, kulit legam, dan bekas luka panjang di pipi kiri, lambang perjalanan hidup yang keras. Luka itu bukan aib, melainkan tanda kehormatan dari pertarungan-pertarungan jalanan yang dilaluinya. Tatapan matanya tajam, seolah mampu membaca niat setiap orang. Warga sekitar menyebutnya sebagai pelindung Tanah Abang, sementara preman dari luar kota menganggapnya sebagai tembok raksasa yang tak bisa digoyahkan. Kehidupan Bang Hercules tidak selalu bergelimang kekuasaan. Ia tumbuh di lorong-lorong sempit kota, menyaksikan kerasnya kehidupan sejak kecil. Kelicikan, pengkhianatan, dan kekerasan adalah bahasa sehari-hari. Namun, dari semua itu, Hercules belajar satu hal. Kekuatan sejati bukan hanya soal otot, tetapi juga soal hati. Ia memegang prinsip bahwa kekuasaan tanpa keadilan hanyalah teror. Pagi itu, suasana pasar tampak seperti biasa. Pedagang membuka lapak, aroma rempah-rempah dan kain baru memenuhi udara. Namun, di sudut pasar, bisik-bisik mulai terdengar. "Lo denger nggak? Ada preman dari Medan yang mau masuk sini," ujar seorang pedagang dengan wajah cemas. Isu ini menyebar cepat, menciptakan kegelisahan di antara para pedagang dan warga. Bang Hercules duduk santai di sebuah warung kopi, memandangi keramaian dengan tatapan penuh perhitungan. Ia tahu, kabar kedatangan preman baru bukan hal yang bisa diabaikan. Jakarta, dengan segala kekayaannya, selalu mengundang banyak mata yang tamak. Namun, Tanah Abang adalah rumahnya, dan rumah harus dijaga. Kalau mereka pikir bisa seenaknya di sini, mereka salah besar, gumamnya pelan. Ucok dan Denny, dua tangan kanan Hercules, mendekat dengan wajah serius. "Bang, kabar itu benar. Katanya dipimpin sama Tio, preman asal Lampung yang sekarang nguasain Medan. Orangnya kejam, Bang. Nggak punya ampun," kata Denny. Hercules hanya mengangguk, mengisyaratkan bahwa ia sudah memperkirakan hal ini. Baginya, tantangan baru hanyalah bagian dari peran yang diembannya. Tio, nama itu mengingatkan Hercules pada masa lalu. Ia pernah mendengar kisah tentang pemuda Lampung itu, yang merangkak naik dari jalanan dengan cara yang kotor dan kejam. Tio bukan tipe orang yang datang hanya untuk berbagi wilayah. Ia datang untuk menguasai. Hercules paham, ini bukan sekadar konflik kecil. Ini soal mempertahankan kehormatan dan kestabilan Tanah Abang. Di sudut lain pasar, ketegangan mulai terasa. Sekelompok pria berwajah asing terlihat mengelilingi area strategis. Mereka memandang pedagang dengan tatapan meremehkan. Beberapa bahkan mulai memalak secara terang-terangan. Wajah-wajah itu bukan bagian dari Tanah Abang. Aura kekerasan yang mereka bawa mengganggu ritme pasar yang biasanya harmonis. Pedagang-pedagang mulai gelisah. Mereka tahu, jika Bang Hercules tidak bertindak, kekacauan akan melanda. Namun, di antara kecemasan itu, ada keyakinan. Bang Hercules tidak akan tinggal diam. Bang Hercules pasti turun tangan. Tanah Abang ini udah kayak keluarga buat dia, bisik seorang penjual kain dengan nada yakin. Sementara itu, Hercules memandangi keributan itu dari kejauhan. Dalam pikirannya, ia sudah merancang langkah berikutnya. Ini bukan sekadar soal mengusir preman luar, ini soal mengirim pesan. Pesan bahwa Tanah Abang bukan wilayah yang bisa diacak-acak tanpa konsekuensi. "Kalau Tio mau coba-coba, gue bakal tunjukin siapa penguasa sebenarnya di sini," bisiknya. Sore menjelang, dan suasana pasar berubah. Ketegangan menggantung di udara.
Semua menunggu langkah pertama dari Bang Hercules. Apakah legenda Tanah Abang itu akan turun tangan? Ataukah kekuasaan yang selama ini ia pegang akan goyah di tangan pendatang baru? Namun, satu hal yang pasti, Bang Hercules bukan tipe yang lari dari masalah. Dengan langkah mantap, ia bangkit dari tempat duduknya. Waktunya ngajarin mereka arti hormat di Tanah Abang, katanya, sambil berjalan menuju pusat keributan. Semua mata tertuju padanya. Legenda Tanah Abang akan kembali beraksi. Judul, Bang Hercules, Penguasa Tanah Abang. Matahari mulai terbenam di balik gedung-gedung tinggi Jakarta. Pasar Tanah Abang yang biasanya dipenuhi suara tawar-menawar kini dipenuhi bisikan cemas. Ketegangan mengendap di udara. Para pedagang gelisah, menyadari kehadiran asing yang mengancam. Bang Hercules, dengan tatapan tajamnya, menyadari bahwa ketenangan ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Ancaman dari utara telah tiba. Di pintu masuk pasar, Tio dan kelompoknya akhirnya muncul. Tio, pria bertubuh tinggi dan kekar, berjalan dengan angkuh diapit oleh dua orang kepercayaannya. Tatapannya tajam, dengan senyum sinis yang memperlihatkan kesombongannya. Tubuhnya dipenuhi tato yang menceritakan kisah masa lalunya di Medan. Tio bukan preman biasa. Dia adalah predator yang mengincar Tanah Abang sebagai wilayah kekuasaannya berikutnya. Ini dia Tanah Abang, pusat uang Jakarta. Pantas aja Hercules mati-matian jagain tempat ini, gumam Tio sambil melirik ke sekeliling. Anak buahnya mulai bertindak. Mereka memalak pedagang, merusak lapak, dan mengintimidasi siapapun yang berani melawan. Situasi berubah mencekam. Ketenangan pasar berangsur hilang, digantikan ketakutan. Ucok dan Denny bergegas menemui Bang Hercules. "Bang, mereka udah di sini." Tio bawa orang-orangnya. Mereka mulai bikin onar. Pedagang panik semua, kata Ucok dengan napas terengah-engah. Hercules mengangguk perlahan, wajahnya tetap tenang meski amarah mulai membara di dalam dirinya. "Gue udah duga. Saatnya mereka tahu, Tanah Abang gak semudah itu dikuasain." Tio dan kelompoknya terus melangkah, seolah-olah pasar itu sudah menjadi milik mereka. Setiap lapak yang mereka lewati diwarnai dengan kekacauan. "Mana si Hercules? Katanya penguasa di sini. Masa cuma bisa ngumpet?" teriak Tio dengan suara lantang. Kata-katanya menggema di seluruh pasar. Preman-preman di belakangnya tertawa puas. Mereka yakin, dengan kekuatan yang mereka bawa, Hercules tidak akan berani muncul. Namun, keyakinan itu segera diuji. Dari kejauhan, Bang Hercules berjalan perlahan namun pasti. Setiap langkahnya disertai tatapan kagum dan harapan dari para pedagang. Sosoknya bagaikan tembok kokoh yang siap menghadang badai. Ketika jarak mereka hanya tinggal beberapa meter, suasana pasar mendadak hening. Semua orang menunggu dengan napas tertahan. "Lo Tio?" tanya Hercules tanpa basa-basi, suaranya berat dan tegas. Tio menoleh dengan senyum meremehkan. Akhirnya nongol juga. "Gua pikir lo takut. Gua di sini mau ambil Tanah Abang. Nggak mau ribet. Serahin aja, biar nggak ada darah tumpah." Hercules menghela napas, lalu mendekat satu langkah. "Tanah Abang bukan cuma soal duit. Ini rumah gue, keluarga gue. Kalau lo mau, lo harus ngelawan gue dulu." Kata-kata Hercules disambut sorakan pelan dari para pedagang. Mereka tahu, perlawanan telah dimulai. Tio tertawa keras. "Kalau itu maunya lo, gue turutin. Tapi jangan nyesel. Besok Tanah Abang bakal punya pemimpin baru." Ia memberi isyarat pada anak buahnya untuk mundur. Duel dua raja jalanan tak terhindarkan. Semua orang menahan napas, menanti bentrokan yang akan menentukan nasib Tanah Abang. Dalam benaknya, Hercules tahu pertarungan ini bukan sekadar soal kekuatan. Ini soal harga diri, kehormatan, dan tanggung jawab. Ia tidak akan membiarkan Tanah Abang jatuh ke tangan orang yang tidak memahami arti keluarga. Dengan langkah mantap, ia bersiap menghadapi Tio. Gelombang pertempuran baru di Tanah Abang telah dimulai. Angin sore berhembus pelan, seolah ikut mengawasi pertemuan dua kekuatan besar itu.
Para pedagang berdiri di balik lapak-lapak mereka, menyaksikan dua legenda jalanan yang siap mengukir sejarah baru. Malam ini, Tanah Abang akan menjadi saksi pertarungan yang akan dikenang selamanya. Suasana pasar Tanah Abang berubah menjadi panggung sunyi. Semua aktivitas terhenti, seolah seluruh tempat itu menahan napas. Di tengah kerumunan, dua sosok berdiri berhadapan, Bang Hercules, penguasa Tanah Abang yang disegani, dan Tio, preman ambisius yang ingin merebut kekuasaan. Ketegangan di udara begitu pekat, seakan pertarungan sudah dimulai meski belum ada pukulan yang dilepaskan. Jadi, lo yang dijuluki legenda Tanah Abang? Gue pikir lo lebih tinggi. Ternyata, biasa aja, sindir Tio sambil menyeringai. Anak buahnya tertawa kecil di belakang, tetapi tatapan Hercules tetap tenang. Lo banyak ngomong. Tapi di Tanah Abang, yang dihormatin bukan mulut, tapi perbuatan, balas Hercules dengan suara berat. Kerumunan bergeser, memberi ruang di tengah pasar. Para pedagang mengintip dari balik lapak mereka, berharap pertumpahan darah tidak terjadi. Namun, mereka tahu bahwa pertarungan ini tak terelakkan. Tanah Abang, rumah bagi banyak orang, dipertaruhkan malam ini. Tio mengangkat dagunya. Lo pikir bisa hadang gue sendirian? Medan udah gua kuasain. Jakarta giliran gue. Kalau lo ngerti artinya keluarga, lo nggak bakal coba-coba di sini, jawab Hercules. Tatapannya tajam, penuh keyakinan. Dia mengerti, duel ini bukan hanya soal mempertahankan kekuasaan, tapi juga soal melindungi orang-orang yang bergantung padanya. Satu langkah maju dari Tio membuat suasana semakin mencekam. Tanpa aba-aba, Tio melancarkan pukulan pertama. Gerakannya cepat dan bertenaga. Hercules mengelak, lalu membalas dengan hantaman keras ke arah perut Tio. Suara benturan terdengar nyaring. Tio mundur selangkah, mengepalkan tangan dengan mata berapi-api. Lo kuat juga, tapi gua nggak bakal kalah semudah itu, serunya. Pertarungan berlangsung sengit. Tio mengandalkan kelincahan dan serangan beruntun, sementara Hercules mengandalkan kekuatan dan pengalaman. Pukulan demi pukulan beradu, membuat debu dan keringat bercampur di udara. Sesekali, Tio berhasil melukai Hercules. Namun, Hercules selalu bangkit, matanya menyala dengan tekad yang tak tergoyahkan. Suara sorakan dan jeritan penonton mengiringi duel itu. Ucok dan Denny berdiri tegang, siap turun tangan jika keadaan memburuk. Namun, Hercules melambaikan tangan, memberi isyarat agar mereka tetap di tempat. Ini urusan gue. Gue yang selesain, katanya tegas. Sekali lagi, Tio melompat dengan tendangan tinggi, tetapi Hercules menangkap kakinya dan melemparkannya ke tanah. Tio berguling, bangkit dengan cepat. Wajahnya dipenuhi amarah dan kelelahan. Lo keras kepala, Hercules, tapi gua nggak akan nyerah. Dengan teriakan keras, ia menyerang lagi. Kali ini, Hercules menangkis serangan itu dan melancarkan pukulan telak ke rahang Tio. Tubuh Tio terlempar ke belakang, menghantam tumpukan peti kayu. Kerumunan terdiam. Semua mata tertuju pada Tio yang tergeletak, berusaha bangun namun kembali terjatuh. Hercules berdiri tegak, napasnya berat, tetapi tatapannya tetap tajam. Kalau lo mau jadi raja di sini, lo harus lebih dari sekadar kuat. Lo harus ngerti arti menjaga. Tanah Abang gak butuh penguasa yang cuma mikirin diri sendiri. Tio terdiam, tatapannya kosong. Anak buahnya berdiri terpaku, tak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, Tio mengangkat tangan, tanda menyerah. Gua akui, lo pantas jadi penguasa di sini, ucapnya dengan suara parau. Perlahan, kelompok Tio mundur, meninggalkan pasar Tanah Abang dalam keheningan. Bang Hercules menghela napas panjang. Pertarungan telah usai. Sorakan perlahan muncul, para pedagang bersorak dan mengucapkan syukur. Bang Hercules! Bang Hercules! Teriak mereka. Namun, Hercules hanya tersenyum tipis. Dia tahu, tantangan akan terus datang. Tapi untuk malam ini, Tanah Abang aman. Legenda sang penguasa jalanan tetap hidup,
diukir dalam ingatan mereka yang menyaksikan duel bersejarah itu. Dengan langkah mantap, Hercules meninggalkan arena pertarungan. "Tanah Abang tetap milik kita," katanya pelan, disambut sorakan yang membahana. Malam itu, Tanah Abang kembali tenang, dan legenda Bang Hercules kian abadi di hati mereka semua. Malam yang damai kembali menyelimuti pasar Tanah Abang setelah pertarungan epik antara Bang Hercules dan Tio. Namun, di balik ketenangan itu, awan gelap mulai mengintai. Tio, meski kalah, tidak benar-benar menghilang. Di sebuah gudang tua di pinggiran kota, ia duduk sambil menatap kosong ke arah dinding. Luka di tubuhnya masih terasa perih, tetapi luka di harga dirinya jauh lebih dalam. "Hercules, lo bakal bayar mahal kekalahan gue ini," bisiknya penuh dendam. Sementara itu, di warung kopi favoritnya, Hercules menikmati secangkir kopi hitam. Senyumnya tipis, tetapi matanya tetap waspada. Ia tahu, kekalahan Tio bukanlah akhir. Dunia jalanan tidak mengenal kata damai yang abadi. "Bang, menurut lo Tio bakal balik lagi?" tanya Ucok dengan wajah cemas. Hercules hanya mengangguk pelan. Orang kayak dia nggak bakal terima kalah. Dia pasti cari cara lain. Ucapan Hercules terbukti benar. Di gudang itu, Tio mulai menyusun rencana baru. Kali ini, dia tidak sendiri. Ia menghubungi jaringan preman dari luar kota, Budi dari Surabaya, Arman dari Bandung, dan Jeffrey dari Palembang. 3 nama yang ditakuti karena kekejamannya. "Kita bakal ambil Tanah Abang bareng-bareng. Hercules nggak bakal sanggup lawan kita semua," ujar Tio dengan senyum penuh rencana licik. Di Tanah Abang, kabar tentang aliansi baru Tio mulai tersebar. Para pedagang kembali resah. "Bang," katanya Tio ngumpulin preman dari luar kota. "Mereka bakal nyerang balik," bisik Denny. Hercules mengangguk, wajahnya tetap tenang. "Kalau mereka datang, kita siap. Tanah Abang udah pernah gua pertahankan. Gua bakal pertahanin lagi." Hari itu, Hercules memanggil semua orang kepercayaannya. Mereka berkumpul di sebuah gudang yang dijadikan markas. "Kita nggak bisa nunggu mereka nyerang. Kita harus tahu rencana mereka duluan," kata Hercules. Ia mengirim Ucok dan Denny untuk mengumpulkan informasi. "Cari tahu di mana mereka ngumpul. Gue mau tahu semuanya." Ucok dan Denny bergegas menjalankan tugas. Mereka menyusuri lorong-lorong gelap Jakarta, mencari tahu pergerakan Tio dan kelompok barunya. Malam itu, mereka akhirnya menemukan petunjuk. "Bang, Tio dan gengnya bakal ngumpul di gudang utara. Kayaknya mereka mau nyusun serangan besar-besaran," lapor Ucok dengan napas terengah-engah. Mendengar kabar itu, Hercules mengangguk mantap. "Kalau gitu, kita yang datengin mereka duluan. Biar mereka tahu Tanah Abang nggak bakal tunduk." Dengan strategi di benaknya, Hercules memimpin anak buahnya menuju gudang tersebut. Malam itu, jalanan menuju utara terasa lebih sunyi dari biasanya, seakan tahu pertempuran besar akan segera terjadi. Setibanya di gudang, Hercules dan kelompoknya bersembunyi di balik bayangan. Mereka melihat Tio berdiri di tengah, dikelilingi Budi, Arman, dan Jeffrey. Suara tawa kasar dan percakapan penuh ancaman terdengar. "Besok pagi, kita sikat Tanah Abang. Hercules nggak bakal sanggup lawan kita semua," teriak Tio. Namun, sebelum rencana itu berjalan, Hercules melangkah keluar dari bayangan. "Kalau lo mau Tanah Abang, kenapa nunggu besok? Gua di sini sekarang." Suaranya menggelegar, membuat semua orang di gudang itu terdiam. Tio menoleh, wajahnya berubah tegang. "Hercules?" serunya dengan mata terbelalak. "Gua nggak butuh pasukan besar buat jagain rumah gue. Tapi kalau lo semua mau coba-coba, ayo kita selesain sekarang juga," tantang Hercules. Budi, Arman, dan Jeffrey saling pandang. Mereka tahu, menghadapi Hercules bukan urusan sepele. Namun, gengsi dan ambisi membuat mereka tidak bisa mundur. Pertarungan besar pun dimulai. Kali ini, Hercules menghadapi lebih dari satu lawan. Pukulan dan tendangan saling beradu, suara benturan memenuhi malam. Namun, dengan ketangguhannya,
Hercules terus berdiri, satu persatu menjatuhkan lawannya. Tio mencoba menyerang dari belakang, tetapi Hercules dengan cepat memutar tubuh, menghantamnya sekali lagi. Ketika fajar mulai menyingsing, pertempuran usai. Tio dan kelompoknya tergeletak kalah. Bang Hercules berdiri tegak, napasnya berat tetapi matanya tetap bersinar. Tanah Abang tetap milik kita. Siapapun yang coba ambil, bakal gua hadapi sendiri, ucapnya tegas. Kali ini, tidak ada yang berani meragukannya. Legenda Tanah Abang itu tetap berdiri, lebih kokoh dari sebelumnya. Judul, Bang Hercules, Penguasa Tanah Abang. Pagi di Tanah Abang kembali cerah. Aktivitas pasar berjalan seperti biasa, seolah pertarungan malam sebelumnya tidak pernah terjadi. Namun, di balik senyum para pedagang, tersimpan kekhawatiran. Mereka tahu, kekalahan Tio dan kelompoknya belum tentu menandakan akhir. Dunia jalanan selalu menyimpan kejutan. Bang Hercules berdiri di depan markasnya, memandangi hiruk-pikuk pasar. Terlalu sepi untuk hari setelah pertempuran. Gumamnya, merasakan sesuatu yang janggal. Di tempat lain, Tio duduk merenung di sebuah ruangan gelap. Luka di tubuhnya belum sepenuhnya sembuh, tetapi amarahnya berkobar lebih besar. Kekalahan dari Hercules mencabik-cabik harga dirinya. Kali ini, dia sadar, kekuatan fisik saja tidak cukup. Kalau kekuatan nggak bisa ngalahin dia, mungkin pengkhianatan bisa, bisiknya dengan senyum licik. Tio mulai menyusun rencana yang lebih berbahaya. Dia menghubungi Roni, salah satu orang kepercayaan Hercules yang dikenal ambisius. Gua tahu lo punya mimpi gede, Ron. Gua bisa bantu lo wujudin itu. Kita bagi Tanah Abang 2. Lo dapat separuh, gua dapat separuh. Gimana? Roni terdiam, tergoda dengan tawaran itu. Bayangan menjadi penguasa separuh Tanah Abang mengaburkan kesetiaannya. Sementara itu, Hercules berkumpul dengan anak buahnya. Kita nggak boleh lengah. Tio pasti punya rencana lain. Gue mau semua mata tetap waspada, perintahnya. Namun, tanpa disadarinya, bahaya justru datang dari dalam. Roni yang selama ini dianggap saudara, mulai merancang pengkhianatan. Ia memberikan informasi pergerakan Hercules kepada Tio secara diam-diam. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai terjadi. Beberapa lapak di Tanah Abang dirusak, namun kali ini pelakunya tidak jelas. Para pedagang kembali cemas. Bang, kayaknya ada yang sengaja bikin rusuh. Tapi nggak ketahuan siapa pelakunya, lapor Ucok. Hercules mengerutkan dahi. Ini kerjaan orang dalam. Nggak mungkin Tio berani balik lagi secepat ini tanpa strategi. Roni semakin lihai memainkan perannya. Di depan Hercules, ia menunjukkan kesetiaan. Namun di belakang, ia terus mengatur rencana dengan Tio. Kita bikin Hercules keluar dari markas. Begitu dia jauh dari Tanah Abang, kita rebut tempatnya, ucap Roni. Tio tersenyum puas. Pintar. Kali ini Hercules nggak bakal nyangka. Rencana itu akhirnya berjalan. Roni mengusulkan kepada Hercules untuk memeriksa daerah perbatasan Tanah Abang yang dikabarkan akan diserang preman luar. Hercules, yang tidak curiga, langsung menyetujuinya. Kalau itu benar, kita harus hadang. Tanah Abang nggak boleh jatuh ke tangan orang luar, ucap Hercules sebelum berangkat. Namun, saat Hercules pergi, Tio dan kelompoknya yang dipimpin oleh Roni diam-diam menyerbu markas. Mereka menghancurkan beberapa lapak dan menguasai posisi strategis di pasar. Para pedagang panik. Mana Bang Hercules? Kenapa nggak ada yang jagain? Teriak salah satu pedagang. Tio tertawa puas. Sekarang, Tanah Abang di tangan gue. Ucok dan Denny, yang tersisa di markas, berusaha melawan. Namun, jumlah lawan terlalu banyak. Roni berdiri di tengah kekacauan, dengan senyum kemenangan. Gua udah bilang, Bang Hercules nggak bakal selamanya di atas. Sekarang giliran gua. Di tengah perjalanan, Hercules menerima kabar dari seorang pedagang yang berhasil kabur. Bang, markas diserbu. Roni berkhianat. Mereka semua di bawah Tio sekarang.
Napas Hercules tercekat. Wajahnya mengeras. "Cepat, kita balik," teriaknya sambil mempercepat langkah. Dengan amarah yang membara, Hercules berlari kembali ke Tanah Abang. Setibanya di sana, ia melihat kerusakan di mana-mana. Matanya tertuju pada sosok Roni yang berdiri di samping Tio. "Gue percaya sama lo, Ron, tapi lo malah nusuk dari belakang," ucap Hercules dengan suara berat. Roni hanya tertawa. "Nggak ada tempat buat yang lemah, Bang. Sekarang, Tanah Abang punya penguasa baru." Hercules mengangkat kepalanya, tatapannya penuh api. "Kalau lo pikir gue bakal biarin lo ambil Tanah Abang, lo salah besar. Pertarungan ini belum selesai." Malam itu, bayang-bayang balas dendam membungkus Tanah Abang, dengan pertempuran baru yang lebih mematikan di ambang pintu. Malam itu, Tanah Abang dipenuhi aura mencekam. Lampu-lampu pasar yang biasanya bersinar terang, kini redup seolah merasakan ketegangan yang sedang melanda. Bang Hercules berdiri tegak di depan markas yang porak-poranda. Matanya mengarah tajam ke Roni dan Tio, yang kini menguasai jantung Tanah Abang. "Lo kira gampang ambil tempat ini? Kita selesaikan di sini dan sekarang," teriak Hercules, suaranya bergema, memecah keheningan. Tio tersenyum miring. "Tenang, Bang. Kita bakal main dengan cara yang adil. Duel, lo lawan gua dan Roni. Kalau lo menang, Tanah Abang balik ke lo. Tapi kalau lo kalah, lo keluar dari sini untuk selamanya." Suasana seketika tegang. Para pedagang mengintip dari balik kios, menahan napas menanti jawaban. Hercules mengangguk pelan. "Gua terima. Tapi gua janji, ini bakal jadi penyesalan terbesar lo." Pertarungan dimulai dengan ledakan tenaga. Roni menyerang lebih dulu, mengandalkan kelincahan dan kelicikannya. Hercules dengan sigap menghindar, lalu melayangkan pukulan keras yang hampir membuat Roni terjatuh. Namun, Tio tidak tinggal diam. Dengan tubuh besar dan kekuatan brutal, dia menghantam Hercules dari samping. Hercules terpental, namun dengan cepat bangkit. "Lo pikir 2 lawan 1 bikin gua takut?" serunya, napasnya terengah tapi matanya menyala. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Roni mencoba menusuk dari belakang, tetapi Hercules menangkap lengannya dan melemparkannya ke tumpukan peti. "Lo lupa, Ron. Gua yang ngajarin lo cara bertarung," bentaknya. Tio marah dan maju dengan serangan beruntun. Pukulan-pukulannya menggetarkan tanah, tapi Hercules bertahan. Ia tahu, kunci kemenangan adalah menjatuhkan Tio terlebih dahulu. Saat Tio melancarkan pukulan terakhir, Hercules memanfaatkan momen itu. Ia merunduk dan menghantam perut Tio dengan siku. Tubuh Tio limbung. Melihat kesempatan itu, Hercules melayangkan tendangan kuat ke dada Tio. Tubuh besar itu terjungkal, menghantam lantai dengan keras. Suasana hening sejenak. Tio tergeletak, tak mampu bangun. Roni yang melihat Tio kalah, panik. Ia mencoba kabur, tetapi Hercules bergerak cepat. "Lo pikir lo bisa lari setelah nusuk gue dari belakang?" Hercules menarik kerah Roni dan memukulnya telak. Roni terjatuh, wajahnya berlumuran darah. Dengan napas berat, Hercules berdiri tegak. Tanah Abang bukan tempat buat pengkhianat. Sorak-sorai pecah dari para pedagang. Mereka berlarian ke tengah pasar, bersorak memanggil nama Hercules. "Bang Hercules! Bang Hercules!" teriak mereka. Hercules mengangkat tangan, menenangkan kerumunan. "Kita jaga tempat ini bareng-bareng. Nggak ada yang berani ganggu Tanah Abang lagi." Namun, di tengah euforia kemenangan itu, Hercules tahu bahaya belum sepenuhnya hilang. Dunia jalanan Jakarta penuh dengan pemain besar yang selalu mengincar wilayah strategis seperti Tanah Abang. Tapi malam itu, satu hal jelas. Tanah Abang kembali aman di tangan penguasa aslinya. Ucok dan Denny berlari menghampiri Hercules. "Bang, lo gila bener. Lawan 2 orang sekaligus dan lo menang," kata Ucok sambil tertawa lega. Hercules hanya tersenyum tipis. "Gua nggak pernah takut kalau urusan jaga rumah sendiri. Tapi kita nggak boleh lengah.
Yang lain pasti bakal dateng. Di sudut lain kota, kabar kemenangan Hercules menyebar cepat. Kelompok-kelompok preman mulai membicarakan kejadian tersebut. Hercules masih berdiri, bahkan setelah dikhianati orangnya sendiri. Kita nggak bisa anggap remeh dia, kata seorang preman dari kawasan lain. Isu itu pun menjadi pembicaraan hangat di seluruh Jakarta. Tio dan Roni, yang kalah telak, akhirnya diseret keluar dari Tanah Abang. Mereka dibiarkan pergi, tapi dengan peringatan keras. Kalau lo balik lagi ke sini, gua pastiin lo nggak bakal keluar hidup-hidup, ancam Hercules. Tio hanya menunduk, menahan amarah dan rasa malu yang membakar dadanya. Malam itu, Hercules kembali ke markasnya. Ia duduk di kursi yang setengah hancur, memandangi pasar yang perlahan kembali tenang. Satu babak selesai, tapi permainan masih panjang, gumamnya. Dengan kemenangan di tangannya, Hercules tahu, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Kemenangan di Tanah Abang membawa kelegaan sementara bagi Hercules. Namun, ia tahu ketenangan itu tak akan bertahan lama. Jakarta adalah ladang kekuatan, dan berita tentang duel maut yang dimenangkannya telah menyebar ke seluruh penjuru kota. Preman-preman besar dari wilayah lain mulai melirik Tanah Abang, berharap merebut wilayah strategis itu dari tangan Hercules. Malam itu, di sebuah klub malam elit di Jakarta Selatan, sekelompok preman kelas kakap berkumpul. Di tengah-tengah mereka duduk Jafar, penguasa Blok M yang dikenal kejam dan licik. Hercules makin besar kepala. Dia pikir Tanah Abang bisa dia pertahankan sendirian? Waktunya kita ambil alih, ucap Jafar sambil menghembuskan asap rokok. Preman-preman di sekelilingnya mengangguk, siap menjalankan perintah. Di Tanah Abang, Hercules duduk termenung di markasnya. Denny dan Ucok mendekat dengan wajah cemas. Bang, ada kabar buruk. Jafar dan anak buahnya katanya mau ke sini. Mereka nggak main-main, Bang. Orang-orangnya brutal semua, lapor Ucok. Hercules mengangguk pelan. Gua udah duga, kalau Jafar datang, dia pasti bawa pasukan. Tapi Tanah Abang tetap harus kita pertahankan. Tanpa buang waktu, Hercules mengumpulkan anak buahnya. Gua tahu Jafar bakal nyoba rebut tempat ini. Tapi gua mau kita siap. Jangan ada yang takut. Kita tunjukin, Tanah Abang bukan tempat buat dijajah orang luar, tegasnya. Suaranya bergema, membakar semangat para anak buahnya. Mereka semua tahu, pertempuran kali ini akan jauh lebih berat daripada sebelumnya. Keesokan harinya, rombongan Jafar tiba di Tanah Abang. Puluhan preman bersenjata tajam berjalan tanpa rasa takut, menerobos kerumunan pasar. Pedagang-pedagang berlarian menyelamatkan diri. Di depan markas, Hercules telah berdiri dengan penuh wibawa. Tatapannya tajam menembus kerumunan. Jafar, lo nyari siapa di sini? Serunya lantang. Jafar melangkah maju, senyumnya sinis. Hercules, waktunya lo turun tahta. Tanah Abang udah jadi rebutan, dan gua nggak bakal pulang dengan tangan kosong. Tanpa basa-basi, Jafar mengisyaratkan anak buahnya untuk menyerang. Pertarungan besar pun tak terhindarkan. Suara benturan besi, teriakan, dan dentuman memenuhi udara. Pertarungan kali ini jauh lebih brutal. Hercules berhadapan langsung dengan Jafar. Pukulan demi pukulan mendarat, namun Hercules tetap berdiri. Lo pikir gua segampang itu dijatuhin? Teriaknya, lalu melayangkan tendangan keras ke arah Jafar. Tubuh Jafar terlempar, menghantam tumpukan peti. Namun, Jafar dengan cepat bangkit, darah mengalir di sudut bibirnya. Sementara itu, Ucok dan Denny berjuang keras melawan anak buah Jafar. Mereka tahu, jika markas jatuh, Tanah Abang akan hancur. Bertahan! Jangan kasih mereka masuk, teriak Ucok. Setiap sudut pasar berubah menjadi medan perang. Namun, perlahan-lahan, pasukan Hercules mulai kelelahan menghadapi jumlah lawan yang lebih banyak. Melihat anak buahnya terdesak, Hercules mengerahkan seluruh tenaganya. Ia tahu,